Soal pengejaran pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andre Yunus bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan daring ada Direktur LBH Jakarta sekaligus Tim Advokasi untuk Demokrasi, Bung Fadil Al-Fatan. Kemudian juga ada anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Bung Safarudin. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Adisti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kini saya ke LBH dulu. Bung, kalau kita lihat Presiden minta kasus ini agar diusut tuntas, apakah Anda sudah melihat adanya keseriusan dari polisi untuk kemudian menindaklanjuti seperti apa dari penyerangan ini? Ya, tentunya kami menghargai seluruh upaya gitu ya dalam atau yang berorientasi untuk mengungkap kasus ini sampai dengan akar-akarnya gitu ya, sampai dengan pelaku pada level aktor intelektual. Tapi memang ada banyak hal yang menurut kami penting untuk terus didorong. Karena hingga saat ini apalagi di konferensi pers Polda Metro Jaya kemarin sudah disampaikan polisi sudah mengantongi atau mengidentifikasi pelaku, tapi sampai dengan saat ini belum ditentukan siapa tersangkanya dan belum dilakukan upaya paksa. Padahal kami juga melihat di sini dan diakui juga oleh pihak penyidik bahwa pelaku itu terlatih, pelaku terbiasa dalam disiplin organisasi dan disiplin tugas. Menurut kami kemungkinan-kemungkinan yang merupakan faktor non yuridis yang mengganggu proses penyidikan atau bahkan merintangi proses penyidikan itu sangat rentan terjadi, sehingga langkah cepat, respon cepat untuk kemudian mengungkap pelaku baik di level lapangan maupun aktor intelektual menjadi suatu hal yang urgent untuk dilakukan. Oke, kalau Bung Safarudin, Anda melihat benar, Anda sependapat ada faktor non yuridis kemudian yang merintangi kasus ini? Jadi begini, saya melihat kemarin press release dari Polda Metro Jaya, saya kira ini perkembangannya cukup signifikan kemarin itu yang disampaikan oleh Dirkrim dari Polda Metro. Itu kan pembuktian secara ilmiah, ya, melalui CCTV dan itu sangat-sangat akurat, komprehensif, teliti dan teliti dan akurat itu nanti. Detail sekali. Mulai dari berangkat dari TKP, mundur dan itu luar biasa kemarin saya lihat perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang. Nah, mungkin yang ditunggu itu kan hasil lapor tentang DNA dan sidik jari yang harus segera didapatkan sehingga antara alat bukti dengan alat bukti yang lain saling mendukung. Saya kira dari Komisi 3 kemarin juga sudah memberikan press release, ada 6 poin, antara lain Komisi 3 sangat mendukung Polri jangan ragu-ragu di dalam melakukan langkah-langkah penyidikan. Dari LBH juga mungkin nanti bisa kita berdialog bagaimana kita mendorong Polri supaya betul-betul secara cepat mengungkap ini, transparan, profesional, dan akuntabel. Betul-betul harus diungkap siapa sih pelakunya itu, kemudian siapa yang membantu dan siapa aktor intelektual. Saya kira kita bersinergi dari DPR Komisi 3 dari Direktur LBH itu kita akan sama-sama mendorong Polri dan mungkin setelah Lebaran ini kita akan RDP dengan Kapolri untuk mendorong jangan ragu-ragu di dalam bertindak supaya segera diungkap, karena ini adalah masalah martabat negara kita. Ini merusak sendi-sendi demokrasi kita, melanggar hak asasi manusia dan di internal kita, di nasional maupun internasional. Saya kira ini tidak ada pilihan, harus diungkap secara tuntas. Kalau dari Komisi 3 DPR ini sudah jelas mendorong agar polisi tidak ragu-ragu untuk mengungkap siapa sebenarnya identitas dari para pelaku penyerangan. Kalau menurut Bung Fadil,
sudah ada CCTV-nya tadi Bung Safarudin mengatakan sudah jelas, kemudian ada bukti juga sidik jari yang sudah dikantongi oleh polisi. Jadi apa sebenarnya yang membuat keraguan polisi untuk bisa segera mengungkap siapa sebenarnya pelaku penyerangan dari Andri Yusuf ini? Ya, sejak awal Mbak Adisti, kami sejak segera setelah kejadian dilakukan, kami sangat kooperatif dengan pihak polisian. Ada tim gabungan yang diturunkan, baik dari Polres Metro Jakarta Pusat, kemudian di Reskrim Polda Metro Jaya maupun Bareskrim Mabes Polri. Dan kami bahkan memfasilitasi penyidik untuk mendapatkan bukti yang menurut kami sangat krusial. Misalnya, ada botol yang menjadi wadah air keras yang digunakan untuk menyiram. Karena kami melihat dan kami juga menganalisa bahwa pelaku sepertinya mengalami atau terkena cipratan dari air keras tersebut. Jadi bisa jadi itu tidak sengaja terbuang. Tapi bukti ini menurut kami sangat signifikan. Kami sangat memahami bahwa ada proses yang harus ditempuh, misalnya analisa forensik secara digital dan lain sebagainya gitu ya. Analisa-analisa yang dikatakan Kapolri sebagai scientific crime investigation. Kami memahami itu, tapi kami juga memiliki banyak sekali kekhawatiran bahwa upaya-upaya lain secara non yuridis itu dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa tidak ingin pengungkapan ini dilakukan secara komprehensif. Maka dari itu kami sepakat juga sebenarnya dengan Pak Safarudin dan kawan-kawan di Komisi 3 DPR RI. Tapi kami merasa DPR RI seharusnya bisa berbuat lebih. Misalnya mendorong agar ada atau dibentuk tim independen investigasi yang dapat melapisi proses penyidikan. Yang mana hambatan-hambatan teknis tadi atau bahkan hambatan politis dapat juga ditempuh. Sikap ini kan sikap yang sama yang dilakukan oleh DPR RI ketika kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Talib. DPR RI tegas pas itu. Oke, penyidikan ada, tapi harus ada juga tim pencari fakta. Ketuanya pada saat itu Brigjen Pol Marsudi gitu ya, dan kemudian perwakilan masyarakat sipil pun banyak di dalamnya. Jadi saya pikir harus juga ada langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk melapisi proses penegakan hukum yang juga dilakukan aparat polisian agar hambatan tadi non yuridis yang berkenaan dengan aktor yang high profile yang mampu merintangi dan lain sebagainya bisa diatasi. Oke, untuk kemudian menepis adanya faktor non yuridis yang kemudian menjadi hambatan, Bung Safarudin, ada saran dari Bung Fadil untuk kemudian Komisi 3 DPR RI untuk bisa berbuat lebih konkret. Salah satunya adalah dengan membentuk tim independen investigasi penyerangan terhadap Andri Yunus. Bagaimana pertimbangan dari Komisi 3 DPR RI atas saran Bung Fadil ini? Ya, itu masukan ya, Bung Fadil, masukan. Tetapi yakinlah kita menunggu dulu sampai setelah Lebaran ini. Sampai saat ini, Pak Fadil, mungkin kita tidak sampai terbuka. Tetapi dari waktu ke waktu kita selalu berkoordinasi dengan Polri. Hambatan-hambatan, kalau memang ada hambatan non yuridis, kita akan melakukan langkah-langkah konkret. Ya, cuma ini kan kita tidak perlu publikasikan dulu, tetap keberanian umpamanya ya, yang saya katakan jangan ragu-ragu Polri bertindak, itu kita sudah lakukan karena kan semua fraksi kemarin mendukung itu. Cuma memang ini belum kita tidak terlalu terbuka, tetapi dari waktu ke waktu kita selalu berkomunikasi dengan Polri, Mabes Polri. Kalau memang ada hambatan-hambatan non yuridis, kita akan backup sepenuhnya. Kita di DPR RI kan di Komisi 3 dari berbagai macam latar belakang, fraksi-fraksi, dan ketuanya juga dari Gerindra gitu ya. Pak Habibur Rahman itu Gerindra, beliau sendiri yang menginisiasi untuk melakukan langkah-langkah itu. Ya, saya kira Pak Fadil, kita lihatlah setelah Lebaran, itu merupakan masukan bagi kita, tetapi yakinlah tidak ada pilihan lain. Ya, kemarin kita berbicara di antar fraksi itu tidak ada pilihan lain, ini harus terungkap
secara transparan siapa pelakunya dan siapa aktor intelektualnya. Oke, Gitu. itu juga berarti pembentukan tim independen untuk memburu aktor intelektual dari penyerangan Andri Yunus ini juga menjadi bahan pertimbangan dari Komisi 3 DPR RI untuk bisa juga bersinergi dengan polisi melakukan penyelidikan. Bung Safarudin. Ya itu kan masukan ya. Tapi kan kita masih memberikan ruang dulu kepada polisi karena saya lihat luar biasa kemajuannya kemarin itu dengan rekam digital, jejak digital, kemudian CCTV. Betul-betul kalau saya lihat, saya juga mantan penyidik, ini tersangka ini tidak ada celah lagi. Kalau sudah selesai nanti mungkin DNA itu dari Mabes Polri, tidak ada celah untuk saling mendukung ini alat bukti ini. Sehingga masih menunggulah, agak sabar kita tunggu 1-2 hari ini, kemungkinan besar sudah ada hasil bahwa memang ada mungkin non teknis, ya kita akan membackup sepenuhnya. Polri jangan ragu-ragu di dalam mengungkap kasus ini. Oke, kalau kita lihat sejumlah kasus sebelumnya, kalau kita lihat bagaimana ada kasus penyerangan air keras juga kepada Novel Baswedan, kemudian juga teror kepala babi kala itu, tapi kemudian kita juga melihat penyelidikan ini seakan hanya panas di awalnya saja begitu. Apa yang bisa dilakukan untuk memastikan, untuk menepis anggapan seperti ini, Bung Safarudin? Sampai diusut secara tuntas siapa sebenarnya pelaku termasuk juga aktor intelektualnya. Ya, jadi saya kira media boleh mengawal ini, dari LBH juga mengawal ini semuanya, dan kita kemarin ini kan kita ini lagi lagi pada libur ini sebetulnya kemarin, tapi kita semuanya fraksi datang semuanya. Yang diwakili oleh para kapoksi untuk melakukan dorongan membackup sepenuhnya Polri di dalam pengungkapan ini. Jadi saya kira kalau bilang panas-panas awal, oke lah, kita tidak itu, tapi saya kira kita bersama-sama silakan media juga, LBH juga, semua lapisan masyarakat, kita sama-sama mengawal. Sekarang ini kita tidak bisa lagi mengatakan, oh begini-begini DPR mendorong sepenuhnya, tapi kenyataannya tidak. Silakan bersuara nanti, silakan bersuara, dan saya ada di situ. Insya Allah kita akan memenuhi janji-janji itu untuk mengungkap. Okay. Apalagi kalau saya lihat secara profesional, alat bukti secara ilmiah itu sudah luar biasa. Tinggal kalau memang ada non teknisnya itu kita akan tangani. Oke, Komisi 3 DPR RI termasuk juga media dan juga masyarakat ikut juga turut mengawal dari kasus ini, Bung Fadil. Saya ingin juga tahu bagaimana saat ini kondisi dari Bung Andri Yunus saat ini seperti apa, keterangan apa yang kemudian sudah diberikan oleh Bung Andri, termasuk juga soal krono dan juga bukti-bukti apa yang sudah diberikan juga kepada polisi. Ya, kalau kondisi kesehatan memang sedang dalam perawatan medis yang intensif gitu ya. Dan dari apa yang kami lihat, dari apa yang menjadi koordinasi dengan pihak dokter gitu yang menangani, kami melihat bahwa ini bukan sekedar penganiayaan, Pak Safarudin. Ya. Ini mengarah kepada percobaan pembunuhan berencana. Ini dilakukan oleh orang yang terlatih, oleh orang yang terorganisir, terkoordinasi dengan baik, dan kemudian melakukan ini dalam ketenangan. Itu yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya kemarin. Artinya mereka terbiasa tuh dalam disiplin organisasi dan disiplin tugas. Maka itu kami mendorong arah penyidikan juga dapat lebih berorientasi, bukan hanya pengungkapan pada level lapangan, tapi juga pada level aktor intelektual, dan termasuk di dalamnya menerapkan pasal
mengenai percobaan pembunuhan berencana. Tadi Mbak Adisti juga sampaikan, pada perkara-perkara sebelumnya, kasus-kasus sebelumnya atau presiden sebelumnya, memang ada situasi di mana aparat penegak hukum, menurut kami, dalam keyakinan kami memiliki hambatan secara politis gitu ya. Pengungkapan tidak dilakukan secara komprehensif hanya di level lapangan. Nah, kami khawatir hal itu terulang. Kami khawatir negara mengulang hal yang sama, pola yang sama. Maka dari itu tadi saya mendorong rekan-rekan Komisi 3 agar konsekuen dengan apa yang disampaikan. Pak Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 kemarin bilang ini bukan persoalan personal. Ini bukan persoalan spontan, tapi ini adalah berkaitan erat dengan kerja-kerja Andri Yunus secara keorganisasian di Kontras sebagai pembela hak asasi manusia. Artinya ada motif yang politis di sini. Kami khawatir motif politis ini yang kemudian justru mengganggu proses penyidikan. Sehingga tadi tim independen pencari fakta atau investigasi independen menjadi lebih relevan untuk melapis, mendukung dan memberikan perspektif lebih luas pada aparat kepolisian, pada penyidik. Oke, menarik sekali kalau disebutkan oleh Bung Fadil, ini bukan alasan personal, ini ada hubungannya dengan kerja-kerja yang saat ini dilakukan oleh Bung Andri Yunus yang kemudian kita tahu beliau secara vokal bersuara soal hak asasi manusia. Bagaimana kemudian Bung Safarudin dan Komisi 3 DPR RI bisa mengawal secara penuh, jangan sampai ini hanya eksekutor di lapangan saja, tidak menyentuh kepada aktor intelektual. Ya, kita sudah berdebat, berdiskusi panjang lebar kemarin itu, sehingga muncullah ada 6 poin itu pernyataan dari Komisi 3, termasuk itu mengungkap secara cepat, transparan pelaku di lapangan yang membantu dan aktor intelektualnya. Saya kira yang saya katakan tadi, silakan media, semua lapisan masyarakat boleh mengawal ini dan boleh menagih janjinya. Saya kira dari Kompas TV juga boleh menelpon saya kalau memang ini tidak terwujud. Kita lihat semuanya nanti, ya kan namanya juga ada perkiraan-perkiraan kita, mungkin ada kejadian waktu yang lalu, tapi saya kira kejadian ini harus betul-betul kita ungkap. Karena ini juga masalahnya masalah pertarungannya masalah demokrasi, sendi-sendi demokrasi, hak asasi manusia, baik nasional maupun internasional. Oke. Saya ingin juga tahu, kalau kita lihat kan polisi juga membuka hotline begitu ya, layanan aduan yang kemudian sudah diupayakan oleh polisi untuk bisa membuka seluas-luasnya informasi dari masyarakat untuk bisa diterima oleh polisi. Bagaimana kemudian respon dari LBH sendiri, Bung Fadil? Ya, saya pikir sebagai metode sah-sah saja upaya untuk mengakselerasi proses penyidikan. Tapi kami berharap ini bukan sekedar gimmick saja gitu ya. Ini betul-betul diseriusi dan kemudian dalam orientasi tadi mencari bukti, mencari fakta guna membuat terang apa yang sebenarnya terjadi. Menurut kami sah-sah saja. Tapi dalam pengalaman kami misalnya sebelumnya ketika melakukan pendampingan terhadap kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Kami juga mencoba pada saat itu, posko itu dibuka juga pada saat itu. Kami mencoba, tapi ternyata kendala teknisnya ada. Misalnya nomornya tidak bisa dihubungi, customer service-nya tidak melakukan langkah-langkah yang responsif dan lain sebagainya. Tapi kami husnuzon lah dengan apa yang sekarang apalagi di bulan Ramadan ya, apa yang diupayakan tentunya kami anggap sah-sah saja, tapi intinya kami berharap ini serius, ini merupakan langkah yang konkret untuk kemudian tadi mengumpulkan bukti, mencari fakta untuk mengungkap ini secara komprehensif. Oke, terakhir Bu Fadil, apakah ada kemudian durasi waktu yang Anda dan juga teman-teman dari tim advokasi untuk demokrasi berikan ke polisi jika kemudian tidak memenuhi tenggat waktu, apa yang akan dilakukan langkah selanjutnya? Terakhir. Ya tentu di satu sisi kami memahami kerja-kerja atau proses penyidikan yang tentunya penuh dinamika, penuh tantangan. Tapi kami melihat situasi, tadi juga Pak Safarudin sampaikan dan beberapa kalangan juga sampaikan, secara kondisi lapangan,
di TKP dan apa yang dilakukan oleh pelaku lapangan ini nampaknya relatif mudah untuk dibuktikan. Polisi sudah menyisir 86 CCTV. Bukti-bukti sudah dilakukan penelaahan lebih lanjut gitu ya. Menurut kami ini sangat mudah dilakukan. Tapi kami khawatir ini menjadi lama seperti tadi ketika ternyata ini menyangkut pihak-pihak yang secara power atau secara kekuasaan high profile. Sehingga pengungkapannya hanya terbatas pada pelaku yang menjadi eksekutor atau yang turut serta di lapangan. Kami khawatir itu yang kemudian membuat lama. Kami khawatir ada upaya-upaya itu tadi. Maka untuk mengakselerasi, melapisi, membackup proses pengungkapan fakta yang dilakukan oleh penyidik, kami berharap tim independen itu yang kemudian dapat mengungkap ini secara lebih luas. Konteks sosial politik dan kemudian motif yang sifatnya politis itu kan tentu akan lebih mudah ketika melibatkan para praktisi ahli independen dari berbagai lintas disiplin ilmu dan pengalaman untuk kemudian mengungkap itu secara lebih komprehensif sehingga penyidik aparat penegak hukum dapat lebih mudah melakukan kerja-kerjanya tanpa hambatan tadi teknis maupun politis. Dan kami berharap DPR RI juga melakukan monitoring pengawasan secara berkala, termasuk tadi mendorong adanya tim independen pencari fakta untuk kemudian mendukung kerja-kerja kepolisian. Oke, kita dorong semua bagaimana polisi bisa mengungkap secara tuntas, tidak hanya soal pelaku lapangannya saja, eksekutornya, tapi kemudian ini juga menyentuh ke aktor intelektualnya. Untuk Komisi 3 DPR RI juga kami akan kawal lagi dari media untuk bisa kemudian nanti setelah Lebaran jangan sampai kemudian ini trennya menurun begitu, akan ada RDP yang kemudian dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI bersama dengan Kapolri untuk juga bisa membahas kasus ini. Terima kasih Direktur LBH Jakarta sekaligus tim advokasi untuk demokrasi Bung Fadil Alfatan. Kemudian juga ada Komisi 3 DPR RI, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Bung Safarudin juga telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam.